Namun, ketika Adi mengira bahwa Alvin ini adalah bintang keberuntungannya, dia segera menahannya, dan berkata sambil terkekeh, "Alvin, baumu seperti alkohol. Apakah kamu minum lebih sedikit tadi malam?" Alvin berkata sambil tersenyum, "Itu berkatmu, aku menghasilkan banyak uang kemarin, dan aku keluar sepanjang malam, minum anggur besar, tidur di atas kuda besar, tinggal di kamar presidensial, bahagia seperti seorang raja." Melihatnya di matanya, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Benar saja, dia adalah pedagang barang antik yang tidak berharga. Bukan kamu yang kehilangan uang sekecil itu. Sudah pasti orang sepertimu tidak akan pernah menjadi talenta hebat. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia tetap langsung mengacungkan jempol pada Alvin, dan memuji dengan tidak tulus, "Aku sangat iri padamu, kamu menjalani kehidupan yang apik." Alvin berkata, "Aduh, Pak Tua, lihat apa yang kamu katakan, kamu lebih kaya dariku. Aku telah menjalani kehidupan seperti ini. Nah, kau memiliki kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kalau aku mengatur satu set untukmu di malam hari? Katakan saja negara mana yang kamu suka. Apakah kamu suka Jepang dan Korea, atau Eropa dan Amerika?" Sejujurnya, gadis muda dari Rusia ini, dia cantik dan jujur, benar-benar sempurna. Adi segera melambaikan tangannya, "Jika kamu tidak bisa menahannya, mari kita bicara tentang sesuatu yang serius, jangan sampai kamu mengacaukan hatiku." Alvin tertegun sejenak, dan bertanya kepadanya, "Pekerjaan serius apa?" Adi berkata, "Aku di sini hari ini. Aku datang menemuimu hanya untuk bertanya, bisakah kau mengambilkanku beberapa barang bagus dari rumah lamamu?" Alvin menahan senyumnya dan berkata dengan wajah serius, "Pak, ini tentang kau. Aku membuat panggilan telepon khusus tadi malam untuk melapor ke keluargaku." Adi buru-buru bertanya, "Lalu apa kata keluargamu?" Alvin berkata, "Keluargaku bisa berhati-hati. Barang hanya dikirim sekali, tapi aku katakan padanya bahwa lelaki tua itu bisa diandalkan dan murah hati. Belum lagi beli barang, biaya perkenalannya saja sudah sangat banyak, pelanggan yang sangat besar, sulit untuk bertemu. Jadi aku membujuknya untuk memberimu beberapa hal lagi." Adi bertanya, "Apakah dia setuju?" Alvin berbicara tentang dia, dan berkata sambil tersenyum, "Aku bilang kau murah hati. Apakah dia percaya atau tidak, dia bersikeras memintaku untuk memintamu biaya perkenalan 400.000 hingga 600.000, dan juga memintaku untuk memberikan setengahnya untuk masing-masing. Apakah menurutmu orang ini terlalu berlebihan?" Adi tidak bisa mendengar kata-kata Alvin memikirkannya. Dia dengan cepat berkata, "Alvin, biaya referensi sangat mudah untuk dibicarakan. Selama kau bisa membiarkan dia mengirimkannya kepadaku, aku akan memberimu 400.000 biaya referensi." Alvin langsung berkata, "Pak, yang kubicarakan adalah dolar AS." Adi tahu bahwa dia dibantai, tetapi dia tidak terlalu peduli saat ini, dan langsung berkata dengan tegas, "Aku berbicara tentang dolar AS." Kali ini Adi sudah familiar dengan jalanan. Dia segera menyalakan teleponnya, mentransfer $400 ke Alvin, dan kemudian tidak sabar untuk bertanya kepadanya, "Alvin, bisakah kamu mengirimkannya kepadaku sekarang?" Panggil dia untuk mendesaknya. Adi buru-buru berkata, "Itu hanya perlu keluar dari lubang yang sama dengan dua hal itu, jadi jangan membodohiku." Alvin berkata dengan wajah serius, "Jangan khawatir Pak Tua, aku sudah berkeliling dunia. Selama bertahun-tahun aku mengandalkan kata kejujuran, dan kami tidak akan pernah melakukan hal-hal yang membodohi orang dalam hidup ini." Setelah itu, dia berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Keluargaku telah menghubungiku, dan mereka akan mengirimkan sesuatu kepadaku nanti." "Tunggu sebentar, benarkah?" Adi sangat bersemangat, dan berseru, "Hebat." Keduanya menunggu bersama selama sekitar 20 menit, seorang pengendara City Express datang berlari dari luar Antique Street.
Sejak orang ini memasuki Antique Street, Adi dan Ariana mengikutinya bersama. Tidak ada alasan lain, keduanya memperhatikan fluktuasi aura di tubuhnya. Adi bahkan merasa fluktuasi ini agak familiar. Pada saat ini, Adi bahkan lebih bersemangat, dan dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Ini adalah senjata ajaib ketiga. Aku benar-benar menghancurkan sarang lama senjata ajaib. Kalau ada satu, akan ada dua. Jika ada dua, akan ada tiga. Dan jika ada tiga, akan ada tiga lagi. Itu sudah ada, dan bukan mimpi untuk memiliki 4, 5, atau 6 lagi. Pada saat itu, pengendara langsung menuju stan Alvin dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu Alvin?" Alvin mengangguk dan bertanya, "Bagaimana dengan barangnya?" Pengendara mengeluarkan kotak perhiasan dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Setelah pihak lain pergi, Alvin membuka kotak perhiasan dan mengeluarkan kunci giok kedua buatan Tama dari dalam. Mata Adi tak berkedip sekalipun sejak Alvin membuka kotak perhiasan itu. Dan ketika dia melihat barang-barang di dalam kotak perhiasan dengan jelas, dia merasa sedikit kecewa dan bergumam, mengapa cincinnya lain. Alvin tersenyum, "Siapa yang tahu tentang hal itu? Tanyakan pada pemilik makam. Mungkin dia sangat suka memakai cincin jari ketika dia masih hidup, dan ada 2 kakak laki-laki, satu di setiap sisi. Bukankah itu terlihat megah?" Adi merasa sedikit tertekan. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan senjata sihir formasi pasif semacam ini. Menurutnya, dibandingkan dengan yang dia dapatkan kemarin, yang bisa memanggil guntur, senjata ajaib semacam ini seperti langit dan bumi. Harapan dalam hatinya masih menanti untuk mendapatkan senjata sakti yang dapat meningkatkan daya serangnya. Tapi sekarang ada cincin jari lagi, apakah dia harus membelinya atau tidak? Dia sudah memilikinya, dan dia belum tahu apa efeknya. Jika dia tidak membelinya, itu juga senjata ajaib, kamu tidak bisa membiarkannya lepas dari jarimu, kan? Menjadi tertekan, Alvin di samping berkata, "Pak Tua, jika kau ingin aku memberi tahumu, kau juga bisa membeli kunci pas jari ini." Saat itu, kedua ibu jari akan memakai satu di setiap sisi. Adi diam-diam berpikir, karena aku sudah memberitahu Lord tentang cincin itu, ada baiknya membeli yang kedua sekarang. Satu untuk Lord, dan yang lainnya dapat disimpan sendiri. Jika itu benar-benar barang bagus, setidaknya aku tidak akan membelinya. Aku harus menyesalinya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Alvin, "Oke, karena aku memiliki takdir dengan menarik jari, maka aku ingin yang ini juga, dan harganya masih 1,5 miliar." Alvin dengan cepat berkata, "Pak, terakhir kali 500 juta baik-baik saja. Itu tidak bisa dilakukan. Keluarga telah memerintahkan bahwa cincin ini adalah yang terakhir, dan tidak akan ada lagi setelah dijual, jadi tidak akan dijual kurang dari 15 miliar. 15 miliar. Adi berkata sedikit tidak senang. Ini adalah harga awal untuk duduk di tanah, 2 kali lipat dari harga tanah datar. Alvin berkata tanpa daya, "Pak, aku juga bekerja untuk orang lain. Aku harus menjual berapapun harga yang mereka tetapkan. Tidak masalah jika menurutmu harganya tinggi. Ngomong-ngomong, kamu sudah memiliki salah satu dari barang-barang ini, jadi tidak perlu membelinya lagi." Adi segera memotongnya dengan tangannya, dan berkata dengan serius, "Aku pasti menginginkannya, tetapi aku merasa harga barang ini tidak baik, dan aku tidak kekurangan uang, tetapi aku merasa sedikit tidak bahagia." Alvin mengangguk, seolah dia memahaminya, dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, Pak Tua, aku mengerti suasana hatimu, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu dari lubuk hatiku. Barang antik itu langka dan berharga. Jika kau membeli semuanya, itu pasti akan menjadi barang langka untuk disimpan di tanganmu di masa depan. Mungkin jika kau menjualnya dalam beberapa tahun,
harganya akan berlipat ganda lagi. Adi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Apakah ada pepatah yang mengatakan bahwa aku membeli senjata ajaib dan menjualnya? Tidak mungkin menjualnya. Memikirkan hal ini, dia tidak ingin terus bertengkar dengan Alvin tentang harga. Lagi pula, dia masih berharap Alvin membantunya mencocokkan dan membeli lebih banyak. Jadi, dia dengan cekatan mentransfer uang itu ke Alvin untuk pembayaran. Dan setelah uang itu dibayarkan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Alvin, tolong bantu aku untuk bertanya kepada keluargamu, kapan barang bagus yang sama akan dirilis. Jika nyaman, mengapa kau tidak segera memberikannya kepadaku? Selama barangnya bagus, aku akan mengambil semuanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.